Halo guys, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini saya akan sedikit berbagi tips dan triks ataupun pengalaman saya selama menjadi pekerja seni untuk mengerjakan beberapa job ataupun permintaan pesanan dari para konsumen karena konsumen adalah seorang raja yang harus kita penuhi keinginannya. Di sini saya akan berbagi tips dan triknya, itu membuat desain grafis di Corel Draw supaya dalam menghadapi konsumen, dalam mengerjakan pesanan konsumen, kita itu bisa mengefisiensikan waktu, mengefektifkan waktu supaya tidak banyak waktu yang terbuang, supaya kita bisa mengerjakan banyak lagi permintaan pesanan dari si pemesan yang lain. Dan ini bukan sebuah karya seni ya, karena ini kalau untuk seniman itu mungkin tidak cocok, karena mungkin ini khusus untuk pekerja seni. Karena seniman itu lebih ke fokus ke ide-ide atau gagasan-gagasan, mengekspresikan ide-ide yang keluar dari jiwa, yang menjiwai dan penuh makna. Dan juga keluarnya itu terbatas, limited lah, tidak seperti pekerja seni yang hanya lebih fokus ke hasil produk dan juga tekniknya. Jadi kita itu kalau misalkan pekerja seni tidak terlalu fokus ke ide gagasan, jadi kita itu lebih ke target dari konsumen, target pemesanan konsumen, maksudnya target pesanan, ya itulah target permintaan dari konsumen. Kalau misalkan seniman itu butuh waktu, butuh ruang untuk menghasilkan sebuah karya, beda dengan pekerja seni itu bekerja mungkin kalau ditarget dalam satu hari itu mengerjakan beberapa permintaan pesanan dari konsumen. Ya mungkin semakin efektif kita sebagai pekerja seni, maka semakin banyak job pesanan yang kita selesaikan. Nah, dari itu saya akan sedikit berbagi pengalaman saya saat mengerjakan sebuah pesanan itu. Oke guys, ini dia tipsnya yang pertama. Oke, tips dari saya yang pertama yaitu supaya waktu efektif dalam pengerjaannya, pertama itu fokus pada pesanan pelanggan ataupun konsumen. Oke. Ini yang pertama. Kedua yaitu menguasai berbagai konsep atau kuasai konsep. Yang ketiga, kuasai jenis ataupun tipe font. Menguasai konsep, menguasai jenis dan tipe font, karena kalau misalkan kita mempunyai konsep, jadi si pesanan itu, konsumen tersebut sudah terarah atau sudah ada dalam pikiran kita. Lalu setelah ada dalam pikiran kita, otomatis kita bisa menentukan jenis atau tipe font yang mungkin sudah kita kuasai, yang sudah hafal mungkin karena
sering bertemu dengan pohon-pohon tersebut atau sering melihat atau muncul. Nah, yang terakhir itu jurus pamungkas, harus bisa hipnotis pelanggan atau konsumen. Itu dia kuncinya, ada di nomor 4. Ada 4 tips yang mungkin bisa mengefektifkan atau bisa mempersingkat waktu dalam pekerjaan desain, terutama dalam proses percetakan ataupun pekerja seni yang bekerja di percetakan. Nah, yang nomor 4 ini adalah salah satu jurus pamungkas yang harus dikuasai oleh para pekerja seni tersebut, karena maksudnya bukan menghipnotis dalam artian menghipnotis menggunakan ilmu-ilmu magic ataupun ilmu hipnotis ya, dalam artian kita bisa memberikan sugesti supaya si pelanggan tersebut bisa teryakini oleh konsep yang kita buat. Contoh, misalkan ini saya buat konsep sederhana saja ya. Nah, tadi seblak, kita buat konsep seperti ini. Tadi seblak, oh kita berarti seblak, dari dalam pikiran kita seblak itu pedas, ini ada kayak ada cabai-cabainya atau apinya, seperti itulah kita buat konsep. Ini konsep yang saya buat dengan sesingkat-singkatnya. Nah, kalau kita bisa mempunyai tadi, kita bisa memberikan sugesti yang menguatkan si konsumen tersebut untuk bisa meyakini bahwa ini adalah gambar yang terbaik untuk dia. Nah, itulah menjadi kunci terakhir dalam sebuah mengerjakan job, dalam mengerjakan sebuah job desain grafis di pekerja seni. Nah, itulah dia. Ternyata tidak hanya menguasai konsep, font ataupun tadi yang lain-lain, ternyata ada ilmu hipnotisnya juga yang harus kita kuasai supaya si konsumen tersebut bisa tersugesti oleh kita dan si pekerjaan cepat fix dan menjadi cuan, bos. Oke. Nah, itulah dia guys. Ternyata ada ilmu hipnotisnya juga guys dalam sebuah desain grafis. Tidak hanya ide-ide ataupun kecerdasan kita, ternyata ada ilmu hipnotisnya, ilmu magic. Itulah dia tips supaya waktu lebih singkat dalam mengerjakan sebuah desain grafis pesanan di CorelDRAW, khususnya untuk para pekerja seni yang bekerja di percetakan. Sekian dari saya, mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk yang melihat ini, dan juga khususnya untuk saya bisa menjadi lebih bermanfaat lagi ilmunya. Dan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan atau banyak yang kurang, tolong komentarnya, dan juga jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke guys, selamat ketemu kembali guys.